Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada pemateri kita Bang Ahmad Ismail yang telah meluangkan waktu sehingga bisa menghadiri acara kegiatan kajian online dari himpunan Hima Silva. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berada di acara kajian online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaatnya di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersyafaat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum penyampaian materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dengan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bang Ahmad Ismail. Berikut CV beliau akan saya bacakan. Nama Ammar Ismail. Tempat tanggal lahir Aceh Besar 24 Maret 1996. Alamat Desa Menasa Manyang, Kerung Baronajaya, Aceh Besar. Nomor HP 0852 1106 3928. Riwayat pendidikan formal Min Ule Kareng 2008 tamat. MTS Babun Najah sampai dengan 2011 tamat. Man 1 Banda Aceh sampai dengan 2014 tamat. S1 UIN Araniri pendidikan bahasa Arab sampai dengan 2020 tamat. S2 Pasca Sarjana pendidikan bahasa Arab. Riwayat pendidikan non formal Dayah Darul Fikri 2012 sampai dengan sekarang. Pengalaman kerja founder atau owner Aceh Hijab Store 2020 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi Remaja Masjid Babu Salam Lambujung 2018 sampai dengan sekarang. Kami UIN Araniri 2018 sampai 2020. Himpunan Mahasiswa Aceh Besar 2018 sampai dengan 2020. Kami Aceh Besar 2020 sampai 2021. Founder Komunitas Santri Aceh Darussalam 2017 sampai dengan sekarang. Masya Allah sekali dengan pengalaman beliau yang luar biasa ini, maka tentu saja pada hari ini beliau akan memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua, insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu Bang Ahmad Ismail. Pada Bang Ahmad Ismail dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga Allah hadirkan hati kita, Allah hadirkan segalanya pada kita hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kajian online dari Hima Silva dengan tema menuju Ramadan, ya. Persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Nah, demikian pula salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita dengan sabdanya, dengan kalam hikmahnya sehingga dapat mengubah pemikiran kita daripada alam yang jahiliyah kepada alam yang penuh dengan Islamiah yang berisikan di dalamnya kesejahteraan dan ketentraman bagi umat Islam yang mau menjalaninya. Baik, terima kasih sekali kepada Hima Silva yang telah menyukseskan acara kajian online ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas undangannya pada hari ini kepada
Terima kasih juga kepada seluruhnya adik-adik daripada Hima Silva dari Fakultas Pertanian dari Universitas Syahkuala. Baik, adapun kemudian daripada itu kita saat lagi akan berjumpa dengan namanya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan bagi seluruh umat manusia. Semuanya Allah berikan. Akan tetapi khusus bagi kita umat Nabi Muhammad, Allah berikan di dalamnya satu keunggulan yang luar biasa, yang mana pahalanya berlipat ganda, yang mana Allah jadikan di dalamnya itu sebagai hari diturunkannya Al-Quran atau hari nuzulul Quran bertepatan pada 17 Ramadan menurut pendapat yang kuat. Yang mana setiap umat Islam akan memperoleh kebaikan di dalamnya. Pahala dilipat gandakan atas segala pekerjaannya, amal baiknya. Dan Allah berikan satu lagi kelebihan yang paling luar biasa pada umat Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pahalanya itu berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan 1000 bulan yang lain. Maka oleh karena itu, untuk mencapai kemuliaan daripada bulan Ramadan tersebut, maka kita harus mempersiapkan hal-hal yang penting di dalamnya, khususnya bagi kita umat Islam, terkhusus daripada yang khusus bagi kita mahasiswa. Nah, itu dia. Dan antara lain, kita harus mempersiapkan diri kita, menyesuaikan perjalanan perkuliahan itu dengan baik untuk memperoleh Ramadan itu dengan waktu yang disesuaikan dengan kuliahnya dan tidak terhalang kebaikannya disebabkan oleh hal-hal yang belum diselesaikan. Khususnya bagi kita yang sedang kuliah, itu kita selesaikan dulu tugas-tugas kita di bangku perkuliahan kita itu sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, ini kan dari Hima Silva kan masih kuliah nih rata-rata nih. Nah, sebelum masuk bulan suci Ramadan, trik-trik yang perlu kita lakukan itu selesaikan dulu tugas-tugasnya, agar tugas yang diberikan sebelum selesai kuliah itu selesai sebelum masuk bulan suci Ramadan, sehingga pada bulan suci Ramadan kita dapat mengisi kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, misalnya ini ada tugas, selesaikan dulu tugasnya, sehingga kan bulan puasa itu kan dah kosong tuh. Nah, jadi kita tinggal isikan dengan lain, contohnya seperti membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian halaqah-halaqah yang dibuat pada setiap tempat, mungkin di kampus atau di masjid atau tempat non formal lainnya. Ataupun kita bisa mengadakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bisa dari kampus, dari Hima Silva mungkin ingin membuat sesuatu gebrakan, ingin membantu orang fakir, ingin membantu anak yatim, demikian lain sebagainya. Ada kebaikan yang terkhusus bagi mahasiswa itu sendiri, ada kebaikan yang dijadikan secara umum. Nah, berkata tentang kebaikan khusus dan umum, ini yang terbagi dua dia. Kita selaku mahasiswa itu ada karakteristik khusus sendiri, dan ada kebaikan yang karakteristiknya itu umum. Karakteristik khusus, posisi kita itu sebagai mahasiswa itu khusus. Ada posisi sebagai dosen, itu karakteristiknya khusus. Ada posisi sebagai kadang nanti pedagang, apalagi karakteristik sebagai dia diangkat sebagai pemimpin, itu ada karakteristiknya masing-masing. Karakteristik kita sebagai mahasiswa, kalau ditanya apa hal kebaikan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa, itu pertanyaannya. Kita tidak perlu melihat dengan jangkauan yang luas. Kita lihat diri kita dulu sendiri. Saya mahasiswa, apa yang harus saya lakukan demi kebaikan di bulan Ramadan? Seperti yang dikatakan tadi, selesaikan dulu tugas-tugasnya. Kalau tugas-tugas itu sudah selesai, berarti kita sebagai mahasiswa sudah berhasil pada satu hal, pada satu bidang. Kemudian pelajari kembali ilmu-ilmu yang sedang kita jalani itu sendiri.
Kita tidak melihat dulu kebaikan yang lain. Kita tidak lihat dulu membaca Quran, kita tidak lihat bersedekah, solat diperbanyak. Kita lihat pada karakter kita dulu. Sudah selesaikah itu semua? Kalau sudah selesai, alhamdulillah. Kalau belum selesai, ini masih ada waktu sedikit lagi. Maka selesaikan itu dulu. Kenapa? Agar tidak mengganggu kebaikan yang lain yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Maka ini perlu hati-hati, diperhatikan dengan hati-hati. Karena banyak hal yang secara karakteristik pribadinya itu belum selesai, sudah masuk yang lain. Akhirnya apa? Amburadul. Ini tugas belum selesai, banyak sekali masih PR yang belum kita lakukan. Tiba-tiba ini bulan Ramadan nanti insyaAllah hafal 1 juz atau 2 juz, insyaAllah nanti saya bersedekah dan lain sebagainya. Ketika masuk bulan Ramadan, takutnya tidak jalan satu pun. Kenapa? Waduh, nggak sempat buat ini. Kenapa? Tugas belum selesai. Nah, ini jadi problem juga. Maka kebaikan yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa, selesaikan dulu urusan kita sebagai mahasiswa. Hingga ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, kita tidak terganggu dengan aktivitas kita sebagai mahasiswa, karena masih ada kegiatan yang belum kita lakukan. Itu dia. Itu tugas kita sebagai mahasiswa. Dan lain sebagainya. Kalau tugas-tugas itu sudah bisa diselesaikan dengan baik, maka akan muncul sendiri kebaikan itu. Ketika diri kita ini merasa dalam keadaan yang luang, tidak ada tekanan apapun, tidak ada tekanan tugas, tidak ada tekanan dari dosen, kita plong itu aman, langsung keluar ke yang lain. Saya tugas di kuliah sudah selesai. Kebaikan apa yang bisa saya lakukan di Ramadan nanti? Maka muncullah yang lain-lain. Mungkin bisa menghafal Al-Quran, bisa mengkaji hadis-hadis Nabi, ataupun bisa memberikan manfaat-manfaat kepada orang lain, menjadi promotor bagi masjid. Mungkin dibuat perkumpulan untuk melakukan misalnya safari subuh misalnya kan, ataupun mengajak orang untuk untuk melakukan kebaikan misalnya di tempat-tempat khusus, tempat-tempat khusus lainnya. Nah, itu dia hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa, khususnya di Hima Silva, untuk persiapan kita sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan. Yang perlu kita lakukan. Masya Allah sekali atas pemaparan materi dari Muhammad Ismail. Banyak sekali ilmu baru yang kita dapatkan dari materi yang telah disampaikan. Maka dari itu saya dapat ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, kita sebagai mahasiswa harus menyelesaikan tugas dan kewajiban kita terlebih dahulu, sehingga akan lahir kebaikan-kebaikan yang lain. Yang kedua, apabila tugas kita telah selesai, kita bisa membantu yang lain, seperti bersedekah atau berbagi dengan fakir miskin. Di akhir, saya ingin sedikit bertanya kepada pemateri. Pertanyaan pertama adalah, adakah hadis yang menyebutkan bahwa tidur di bulan Ramadan itu adalah ibadah? Kayaknya apakah hadis orang yang tidur di bulan puasa itu ibadah? Nomus ini ibadah, ya. Nomus ini ibadah. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Kita bisa mengartikan itu dengan dua cara. Yang pertama, kita artikan seperti hadis itu, nomus ini ibadah, tidur orang yang puasa itu ibadah. Kenapa bisa seperti itu? Karena bulan puasa itu orang diperintahkan untuk berpuasa, bulan Ramadan diperintahkan orang untuk melakukan puasa dengan niat di malamnya. Nawaitu saumadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh Ramadhani, boleh Ramadhana, itu terserah. Fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata, terserah. Kemudian kita hadirkan niat itu di dalam hati, kemudian kita puasa esok harinya. Ketika sedang berpuasa berarti kita sedang melakukan sesuatu perkara yang wajib. Puasa artinya kan, hukum puasa kan wajib.
Makna wajib apa? Sesuatu yang apabila kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan berdosa. Selama orang itu dalam keadaan berpuasa, berarti dia kan sedang menjalankan perkara wajib. Orang yang sedang dalam menjalankan perkara wajib, berarti dia kan sedang melaksanakan suatu perkara yang menghasilkan pahala. Jadi tidur pun dapat pahala. Kenapa? Karena dia sedang puasa. Kan? Kenapa? Karena dia sedang melakukan kebaikan. Walaupun dia sedang tidur, tidurnya itu tidur dalam melakukan kebaikan, maka tidurnya itu pun pahala. Kenapa? Karena dia tidurnya orang puasa. Jadi bukan pada tidurnya, pada keadaan dia itu sebagai orang yang berpuasa, makanya dia ada pahala. Nah, demikian juga misalnya kita orang tidur karena dia sedang melakukan, orang yang tidur dia dalam keadaan mencari ilmu. Contoh orang dari mana-mana aja. Perang selingkuhan. Ada yang jauh-jauh pergi ke sini untuk menuntut ilmu. Tidurnya orang yang menuntut ilmu itu ibadah. Karena kenapa? Dia jauh-jauh dari datang keluar pergi ke kampus Fakultas Pertanian untuk mencari ilmu. Yang tujuan cari ilmunya itu untuk membantu Islam, untuk mengembangkan Islam. Tidurnya itu dapat pahala. Makanya setiap perbuatan yang ada pahala di dalamnya, dalam keadaan apapun dia tetap ada pahalanya. Karena niat dia pertama. Karena niat dia tadi itu berpahala, menjunjung tinggi agama Allah, sehingga tidurnya dia pun dalam keadaan pahala. Orang puasa tidurnya itu pahala. Kenapa? Karena keadaan dia sedang melaksanakan perkara yang wajib. Maka pelaksanaan dia akan perkara yang wajib itu dia dapat pahala. Itu yang pertama. Kita artikan yang kedua. Namun saimi ibadah. Orang tidur, orang puasa ibadah. Maknanya tidur saja ibadah. Kita balik sedikit. Namun saimi ibadah. Tidur orang puasa tidur aja ibadah. Apalagi kalau dia bangun. Kalau dia tidur dia ibadah. Kalau dia duduk bagaimana? Kalau dia bangun bagaimana? Kalau dia berlari bagaimana? Dia tidur karena puasa, ibadah. Dia duduk, dia puasa, dia duduk, ibadah. Duduk dia dianggap tasbih. Kalau dia baca Quran bagaimana? Tidur saja ibadah. Kalau dia duduk kemudian dia baca Quran, kemudian dia bangun untuk menuju ke masjid, bagaimana? Pahalanya lebih besar lagi. Dia berlari untuk mencari keridaan Allah, lebih besar lagi pahalanya. Nah, itulah dia keuntungan yang luar biasa daripada bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad ketika bulan puasa itu sudah berakhir, beliau akan sedih. Kenapa? Karena ini. Karena saking mulianya bulan puasa itu tidurnya saja ibadah. Apalagi kalau dia bangun, apalagi kalau dia berdiri, apalagi dia berlari. Ada orang berlari ingin hafalan Qurannya itu sampai target, ataupun orang berlari agar bacaan Qurannya itu sampai target. Ini maksudnya bukan lari ini ya, lari agar cepat selesai tujuan target daripada kebaikannya. Ada orang yang berbondong-bondong ingin bersedekah. Ada orang-orang yang berlari untuk sampai kepada masjid agar bisa sampai di saf pertama pada bulan Ramadan. Karena pahala yang didapatkan itu luar biasa. Nah, itu dia makna namus saimi ibadah itu maksudnya. Tidur orang puasa itu ibadah, maksudnya adalah tidur saja ibadah, apalagi kalau dia duduk, apalagi kalau dia berdiri, apalagi kalau dia berlari. Nah, Masya Allah, seperti itulah dia bulan Ramadan. Maka kita harus mempersiapkannya dengan penuh. Jangan sampai 30 hari itu, 29 atau 30 hari itu sama seperti hari yang lain. Nah, makanya Rasulullah sedih ketika bulan Ramadan itu habis, karena itu luar biasa kan. Bandingannya itu tidak ada bandingan dengan di bulan-bulan yang lain. Hari-hari biasanya saja tidak ada bandingan dengan hari yang lain, apalagi kalau sempat mendapatkan insyaallah malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa.
alhamdulillah kita telah sampai di akhir acara. Semoga apa yang kita dengar bisa kita perbuat di bulan puasa yang akan datang, insyaallah. Baik, alangkah baiknya sebelum menutup kajian ini kita membacakan istighfar, astagfirullah, 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 dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir, sebelum saya menutup kajian ini, mari kita baca dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sulaiman selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.